Lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Indonesia akan menang di Piala AFC U23. Ramalan indigo atau spiritual gimana? Ya Mas Ahmed, ini kan pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan di hari Senin. Ini menjadi babak penentu Indonesia masuk nggak ke semifinal, gitu ya Mas Ahmed. Dan terawangan Bahilo sebelumnya mengatakan Indonesia unggul ya melawan Uzbekistan. Piro Belo angkanya 2-1. Belo kenapa Belo 2-1? Kenapa nggak bisa 2-0 aja? Iya. Karena begini, terawangan itu kenapa Mas Ahmad nggak suka ya Indonesia dapat 2-1? Bukan masuknya. tapi Alangkah bagusnya dia jangan hanya kosong saja. Berarti kan lawan nggak bisa masukin ke gawang. Ya, begini gitu. Mas Ahmed. Itu yang saya lihat Mas Ahmed. Tapi kita lihat saja di faktanya. Bisa saja Mbak Hilo menebak-nebak atau membuat Indonesia suka kan 10-1 atau 10-0 ya. Tapi itu kan tidak fakta gitu. Tapi ini fakta Mas Ahmed. Nah, ini kita bilang penerawangan kan gitu kan. Ya bisa jadi kemungkinan benar gitu Mas Ahmed. Nah, itu yang saya lihat seperti itu gambarannya Mas Ahmed. Oke, Mbak Hilo. Oke, jadi kan ini perjuangan tim nasional Indonesia untuk melawan para lawan ya, rivalnya itu kan ini luar biasa Mbak Hilo. Ya Mas Ahmed ya. Pesaingnya ini, lawan-lawannya ini bukan orang sembarangan, bukan negara sembarangan juga. Australia keok dibuat Indonesia. Ini dalam sejarah. Ya. Nah, ini Mbak Hilo bilang Uzbekistan Indonesia akan mendapatkan poin 2, Uzbekistan 1. Ya. Apa dasarnya Mas Ahmed? Kira-kira Indonesia bisa dapatkan poin lebih tinggi daripada Uzbekistan itu sendiri? Karena di pas waktu bapak penyisian itu Indonesia dia hanya sekali saja dia kalah. Itu melawan tuan rumah, itu pun sempat dia ada kecurangan. Makanya tapi itu wasitnya itu tidak adil. Dia hanya sekali kalah. Jadi selebihnya dia menang. Jadi poin dia itu bertambah banyak. Karena satu kali main kalau menang itu dia mendapat poin 3. Oh gitu ya. Tapi kalau sendiri dia hanya cuma 1. Itulah. Menurut Bailo gimana? Ini temanya adalah sang juara. Siapa yang akan unggul dan menjadi juara di Piala AFC U23? Apakah Indonesia akan menempati posisi final? Sang juara yang nomor 1? Atau memang ada yang lain dari pandangan Mbak? Kalau dari pandangan saya, kalau urutan nomor 1 Indonesia, saya rasa itu agak berat. Ya, tapi mungkin tidak optimis. Bahkan bisa tapi kalau dari pandangan saya, bisa jadi di urutan kedua atau ketiganya, seperti itu. Nah, kedua. Tapi kan Mas Ahmed bilang kan kalaupun kalah sama Uzbekistan kan Indonesia akan dapat ranking ketiga. Itu tadi keliru. Kalau dia Uzbekistan Indonesia hampir imbang. Yang bahas itu yang pas Korea Selatan kemarin. Kalaupun itu di penalti menang, dia penalti tetap menang Korea Selatan, ya Indonesia tetap naik ke perempat final. Yang pulang tetap Korea itu tetap dia pulang karena dia kalah di poin. Jadi dibilang Bahilo lagi, sang juara AFC U23 bukan Indonesia, agak berat. Berarti Indonesia mungkin di posisi kedua, ketiga ataupun keempat juara kan gitu. Walaupun mungkin tidak disebutkan kan, tidak dirayakan kan, pasti yang juara 1 yang pemegang Piala AFC yang menjadi dirayakan habis-habisan gitu. Mas Sampai setuju nggak dengan pendapat Bahilo? Tidak, karena kalau tidak setuju, pandangan saya pribadi ya untuk melihat sampai sejauh ini permainan Indonesia yang dipegang pelatih dengan Sinteyong cukup lumayan bagus strateginya. Insya Allah kalau tetap mereka bertahan ikut arahan sama Sinteyong, Insya Allah Indonesia Garuda Muda
usia 23 akan menjadi sang juara di 2024 ini. Oke, Mas Ahmed, melawan Korea Selatan Indonesia menang tipis sekali. Ya. Melawan Uzbekistan kita belum tahu, tapi ramalan Bahilo 2-1. Kemudian melawan siapa lagi setelah menang? Mereka menang itu. Ini salah satu nanti ada yang pulang kampung. Ada pulang kampung. Nah, jadi kalau Indonesia menang melawan Uzbekistan naik ke semifinal, kalau Jepang Merah, kalau Irak Jepang menang Melawan naik ke Jepang. semifinal dan Irak ini pulang kampung. Nah, dan inilah dia selanjutnya Indonesia dan Jepang main masuk ke final. Berarti antara Irak dan Jepang mana yang menang itulah akan melawan siapa yang menang di hari Senin nanti ya, baik Indonesia ataupun Uzbekistan gitu ya. Intinya kalau Indonesia kalau ini kok pemainnya tetap mereka ikuti arahan dari Sinteyong, dia masuk final dan dia bisa menjadi sang juara dengan skor tipis 1-0. Mas Ahmed, antara Jepang sama Irak ya, mana sih yang lebih mantap gitu dari segi permainannya dan prestasi sebelum-sebelumnya itu, Mas? Kalau Irak dan Jepang ini prestasinya imbang mereka. Cuman di bedanya Jepang masuk pemegang Asia Tenggara ya, dan Iraknya Asia Timur, Asia Barat ya, Asia Barat. Nah, dia masuk, dia ini cukup peringkat 1. Oh, berarti ini babon-babonnya ya Mas Ahmed ya. Nah, pertanyaannya Mas Ahmed, apakah Indonesia mampu melawan dua negara raksasa dengan pemain-pemain yang luar biasa profesionalnya? Itu toh? Ya, karena kalau saya yang lagunya nih kalau jumpa dengan Jepang ini, karena Jepang ini cukup kelas lah dibandingkan sama Korea yang sekarang. Nah, itu Mas Ahmed ngakui sendiri kan bahwasanya negara-negara itu luar biasa. Ya, dididiknya anak-anak bangsa mereka untuk sepak bolanya itu mungkin dari kecil sampai dewasa sampai apa semua. Nah, itulah yang mungkin diterawang sama Bahilo nih. Ya, berat Indonesia menjadi juara di AFC U23. Makanya kata Bahilo mungkin di peringkat 2, 3 atau 4 nih Indonesia. Yang penting begini. Tapi Mas Ahmed masih optimis ya? Insya Allah ini kalau tetap mereka ikut arahan Sinteyong, pemain tetap seperti strategi Sinteyong ini akan masuk ke final, bisa menjadi sang juara dengan skor tipis 1-0. Tapi saya pesan untuk Sinteyong di kamera nih ya, dan juga Bapak Erick Thohir juga saya ingin untuk timnas jangan kebiasaan yang dulu itu dihilangkan, yang sifatnya selalu bermain bertahan. Karena termasuk kecewa saya yang lawan Korsel semalam sudah memimpin 2-1 setelah kena kartu merah keluar pemain Korea 1 kok makin anjlok dan makin bisa mereka menyediakan kedudukan. Mas Ahmed, di pertandingan sepak bola itu ada posisi apa aja sih, kayak misalnya bilang tadi bertahan? Ada maksud itu trik pemainnya, trik ya, mereka tuh bertahan hanya tetap santai gitu, tidak menyebar ke sana langsung naik ke atas menyerang, cukup bertahan seperti santai. Nah, Mas Ahmed mau diterawang nggak sama Bahilo? Lebih bagus di posisi mana mainnya Indonesia nanti? Ya Mas Ahmed kasih pilihan biar Bahilo tuh terawangnya bagusan yang mana? Bagusan yang mana, mereka bermain secara bertahan atau meluas? Ya, lebih bagus kalau menurut saya meluas seperti itu. Meluas ya. Ya, karena peluangnya sangat besar sekali. Karena kalau bertahan ini sekali kena serang oleh lawan, mereka itu tidak bisa mengendalikan, bisa ibaratnya kalau sudah naik mereka bertahan, naik bertahan, ini bisa 3-0, sekali kena serang mereka tidak bisa mengejarnya. Jadi Mas Ahmed ada pesan untuk Mas Sinteyong? Ada pesan untuk Bapak Sinteyong ya. Terima kasih banyak yang sudah membuat Garuda Muda usia 23 sampai masuk ke perempat final ini. Semoga bisa naik langsung ke peringkat final dan menjadi sang juara. Amin.